Hai, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan terlindung dari mara bahaya. Amin. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah film action dari Indonesia yang sangat menarik untuk kita bahas. Judul filmnya adalah Pertaruhan. Ada dua jenis film pertaruhan. Yang pertama Pertaruhan The Movie dan ada juga Pertaruhan Series. Nah, kali ini kita bakal bahas Pertaruhan The Movie-nya ya. Film ini dirilis pada tahun 2017 lalu yang ramai dibicarakan saat itu. Film ini sendiri mengisahkan kepada beberapa anak yang rela dan ingin membuat sembuh penyakit yang diderita sang ayah. Namun karena biaya pengobatannya itu sangatlah mahal, mereka mengambil langkah yang sangat berbahaya. Contohnya seperti menjamret bahkan mencuri bank perusahaan. Buat kalian yang baru saja kenal dengan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen tanda kita berkenalan. Oh iya, kalian semangat ya puasanya. Dan semoga kita bisa menjalankannya dengan lancar dan santai. Baik, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur filmnya. Film diceritakan kepada 4 anak laki-laki dari seorang ayah yang mengurus mereka. Ayahnya bekerja di sebuah bank sebagai satpam. Istrinya meninggal setelah melahirkan anak keempat itu. Maka dari itu si bungsu tidak tahu bentukan muka ibunya. Anak pertama bernama Ibra. Anak kedua bernama Eljan, anak ketiga bernama Amar, dan yang terakhir bernama Ical. Mereka berempat dibesarkan oleh satu orang ayah yang bekerja keras untuk mereka. Suatu hari mereka dikejar ibu-ibu sekomplek karena mengganggu mereka sedang senam aerobik. Di sini Ical adalah anak pendiam dan menjadi harapan ayahnya agar dia bisa kuliah dan menjadi sarjana. Ayahnya marah kepada ketiga anaknya karena berisik. Pada akhirnya ketiga anak itu pergi ke sebuah tempat pertarungan yang dimana mereka menaruhkan uang untuk taruhan dan memegang jagoan mereka untuk memenangkan taruhannya. Dan perlu kalian tahu, petarung itu adalah wanita. Wanita bernama Jamila adalah kekasihnya Ibra. Tentu Ibra mempertaruhkan uang untuk dia. Di tempat yang sama, Ical juga ada di situ. Dia terlihat oleh ketiga kakaknya dan langsung dimarahi oleh kakaknya. Tapi Eljan yang kasihan melihatnya membiarkannya kali ini. Ternyata Jamila memenangkan pertandingan tersebut. Karena kemenangannya itu mereka mabuk-mabukan dengan Ical. Calon bini. Ical, kan udah jadi jagoan, ya kan udah bisa mabok sekarang. Mereka semua balik sehabis mabuk-mabukan. Amar tak sengaja membuat suara bising yang membuat ayahnya terbangun. Karena itu ayahnya marah kepada ketiga kakaknya Ical. Ical masih dalam kondisi mabuk dan ayahnya terus mengguyurnya. Bagus. Keesokan harinya ayahnya siap-siap untuk berangkat bekerja. Dia berangkat bareng dengan Ical. Ical dinasehati untuk tidak bandel seperti kakak-kakak yang lainnya. Ayahnya itu ingin sekali melihat Ical menjadi sarjana. Tapi saat mereka berdua pisah jalan, Ical malah nyeleweng pergi ke arah lain untuk bolos sekolah. Ayahnya bekerja sudah 20 tahun. Dia sebenarnya mengidap penyakit. Rekan kerjanya yang tidak suka kehadirannya mengatakan kalau masanya sudah lewat. Saat ganti direktur, rekannya itu sudah berani mengatakan hal yang tak enak di hati. Yang katanya Pak Musa akan segera digantikan. Di lain sisi, Amar ingin mendekati Asti, wanita yang ia sukai. Tapi tiba-tiba Beung Amar dicangkol itek bapaknya Asti. Amar disuruh ke rumahnya Asti karena ayahnya Asti ada omongan. Di lain sisi, Ibra bekerja di sebuah bar biliar sebagai keamanan di tempat itu. Namun dia malah membuat tamu di situ menjadi terluka. Niat Ibra agar tamu bersikap sopan kepada pelayan wanita di situ. Nah, setelah itu dia dikritik oleh bosnya. Dia berkata, "Jangan sok jagoan kamu. Sudah seharusnya wanita itu melayani apa yang diinginkan para tamu." Eljan bekerja sebagai pelayan. Ical melihat sebuah buku porno dan akan melakukan senam jari maju mundur. Namun tak lama ayahnya batuk membuat dia tak jadi melakukan itu. Keadaan ayahnya semakin memburuk di mana dia batuk berdarah. Ical yang melihat itu kasihan kepada ayahnya. Keesokan harinya Ical terus bolos sekolah. Dia bermain game di suatu tempat.
Namun tiba-tiba ada preman yang memalaknya. Gak lama kakaknya datang membuat preman itu ketakutan. Ical dimarahi karena Ical bolos. Ical selalu bolos sekolah karena dia belum bayar SPP bulanan. Ibra yang dengar itu membuat dia merasa kasihan. Awas liuran lagi. Di lain sisi, Amar pergi ke rumah Asti. Ayahnya Asti mengatakan kalau dia sangat gerah melihat anak muda pengangguran. Dia ditawarkan ayahnya Asti untuk bekerja dengannya. Pada malam harinya, Ibra meletakkan uang untuk Ical di tempat tidur Ical. Namun saat esok harinya, ayahnya memberikan kembali uang Ibra semalam. Ayahnya berkata, "Gak usah kamu ngasih uang sekolah adikmu, biar dia menjadi urusanku. Lebih baik kamu pakai uang itu untuk kuliah kamu saja." Mendengar hal itu, Ibra mengatakan kalau dia bersama adik-adiknya berhenti kuliah karena dia nggak mau ngebebanin ayahnya. Ayahnya tidak merasa terbebani dan sanggup mengkuliahkan mereka semua. Pemusa yang sudah batuk-batukan diberitahu oleh Kang Acel agar dia harus tetap bersabar. Karena dia dengar si Komar ingin memasukkan adanya menjadi keamanan di situ. Ternyata benar saja, Pamusa harus rela digantikan oleh bawaannya si Komar. Pada malam hari, Ical yang melihat ayahnya seperti itu terus kepikiran. Keesokan harinya, Pamusa dan Ical seperti biasa berangkat bareng. Pamusa pergi ke warung untuk menghabiskan waktu kerjanya seolah-olah dia bekerja. Karena dia nggak mau anak-anaknya tahu kalau dia sudah digantikan oleh orang lain. Di lain sisi, Amar mengajak Asti pulang bareng sambil jalan-jalan. Tapi tempat duduknya itu ada bocilnya. Nah, jadi si Amar nyogok pakai duit tuh. Tapi karena bocil ngep-ngep, dia malah minta lebih. Cuma 5.000. Pada akhirnya, Asti dan juga Amar pulang bareng. Di lain sisi, Ibra juga sedang bersenang-senang dengan kekasihnya yaitu Jamila. Jamila mengatakan kalau ayahnya Ibra sudah berhenti kerja. Dia tahu informasi itu dari Kang Acel. Keesokan harinya, Ibra mengikuti ayahnya untuk memastikan apakah ayahnya benar sudah tidak bekerja lagi. Ternyata benar saja, ayahnya tidak bekerja dan selalu duduk sendiri di warung untuk mengelabui anaknya. Pada malam harinya, Ibra curhat kepada Jamila tentang kehidupannya. Lu cuma ngerasa kayak tai aja sih. Bagi Jamila, hidup Ibra itu berarti sekali baginya. Ibra berjanji kalau dia akan membuat Jamila bahagia. Esoknya, ayah mereka sedang tergeletak di bawah kasur. Ayahnya dibawa ke rumah sakit. Dokter itu berkata kalau darah yang keluar saat batuk karena ada gangguan di paru-parunya. Untuk lebih detailnya, ayahnya harus dirawat. Ibra memohon kepada administrasi untuk merawat ayahnya. Namun karena biaya, dia tidak mengizinkan ayahnya untuk dirawat. Ibra mengatakan kalau dia akan menyicil pembayarannya. Namun Simba itu berkata, Mas, ini tuh rumah sakit, bukan tempat kredit motor." Singkatnya, semua anak Pamusa bingung untuk mencari biaya kemana untuk ayahnya. Ibra kasbon kepada bosnya, tapi dia malah dihina miskin. Pada akhirnya, semuanya kumpul kecuali Ical. Mereka mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan. Dan pada akhirnya, mereka mempunyai rencana. Di tempat Ibra bekerja, Jamila dan yang lainnya akan nyopet. Tapi ternyata, Jamila malah mau nyopet bosnya Ibra. Karena nggak mau ada masalah, Eljan dan juga Amar mengatakan Jamila pulang dengan mengatakan kalau Jamila adalah saudara mereka. Namun saat mereka akan pergi, bosnya Ibra menyadari kalau dompetnya dicopet. Dan karena itulah keributan terjadi. Semuanya berhasil cabut dari tempat itu. Namun uang yang mereka peroleh masih kurang. Jamila yang akan ada pertandingan menyuruh Ibra menggunakan uangnya untuk taruhan di pertandingan itu. Pada akhirnya saat pertandingan itu dimulai, semua uangnya dipertaruhkan untuk pertandingan Jamila. Namun ternyata Jamila kalah telak dan membuat Jamila kewalahan. Jamila tersungkur dan sangat disayangkan Jamila harus kalah di situ. Niat mempergede uang taruhan malah harus hilang karena kekalahan. Jamila merasa bersalah dan Ibra mengatakan mungkin itu bukan rezeki kita semua. Hari-hari Ibra sangat terpukul melihat ayahnya yang sakitnya tambah parah. Ibra pergi ke bank dan membicarakan keluh kesahnya. Ibra berpikir pihak bank bisa membantu ayahnya karena dia telah bekerja selama 20 tahun di situ. Bos di situ mengatakan kalau ayahnya hanya mantan seorang satpam. Mendengar hal itu, Ibra marah dan membuat bos itu ketakutan. Di lain sisi, Eljan juga dipecat karena telah mencuri. Pada malam harinya, Ibra dimarahi ayahnya karena kelakuan dia kepada bank tempat dia bekerja. Ayahnya sangat malu karena selama 20 tahun dia menjaga nama baik, hancur seketika karena ulah Ibra. Ibra rela melakukan apapun demi kesembuhan ayahnya. Namun ayahnya malah berkata dia lebih baik mati daripada dia harus menanggung malu karena ulah Ibra. Ibra melihat ayahnya terjatuh dan membantu ayahnya untuk bangun.
Namun karena kondisinya semakin memburuk membuat Ibra harus berpikir lebih lagi. Ibra mengatakan kepada adiknya yaitu Eljan dan juga Ammar, mereka harus mendapatkan uang cepat untuk menyembuhkan ayahnya segera. Ibra memberi usul satu-satunya cara yaitu hanya merampok. Dia ingin Eljan dan juga Ammar ikut merampok bank yang sudah menghina bapaknya. Demi kesembuhan ayahnya, mereka bertiga akhirnya sepakat untuk merampok bank. Malam hari selanjutnya, Ammar meminjam mobil ayahnya Asti dengan alasan kalau dia ingin membawa ayahnya untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Ammar ingin ngobrol sebentar dengan Asti. Ammar di situ berkata kalau dia sadar kalau dia selalu mengganggunya. Ammar meminta maaf dan memberikan satu buah gelang untuk kenang-kenangan. Ammar berjanji nggak akan ganggu Asti lagi. Ibra juga mengatakan kepada Jamila akan merampok bank demi ayahnya. Jamila tidak ingin kehilangannya. Ibra berkata, "Gua pasti balik, Mil. Buat bapak dan buat lu." Dengar perkataan itu, Jamila termenung karena di lain sisi dia takut kehilangannya. Sebelum hari perampokannya dimulai, Ammar belajar ngaji kepada si Ical, sedangkan Eljan merenung sambil melihat foto keluarganya. Keesokan harinya mereka semua sudah siap dan pergi menuju bank sasaran. Namun ternyata jalannya macet yang membuat Ibra mencari jalan lain. Namun tiba-tiba saja ada anak kecil lewat yang membuat mereka harus berhenti. Mereka mendengar sesuatu di bagasi dan setelah dibuka, ternyata Ical menyelinap di situ. Anjing. Karena sudah tak ada waktu lagi, mereka akhirnya membawa Ical ikut bersamanya. Sebelum mulai merampok, Ical disuruh menunggu di dalam mobil. Kakak-kakaknya Ical meminta maaf kepada Ical. Dan pada akhirnya mereka bertiga menjalankan aksi merampoknya itu. Awalnya aksi mereka berjalan dengan lancar sampai-sampai Ibra menyuruh bos bank itu untuk memasukkan uangnya. Namun Eljan tak sengaja melihat ibu-ibu serangan jantung dan akan menolongnya. Karena kecerobohan itu, satpam di situ mulai menembak. Kondisi semakin menegangkan di mana mereka harus bersembunyi dari tembakan para satpam. Udah tahu kondisi tegang, malah ada bayi yang menangis. Karena menolong bayi, Ammar kena tembak dan membuat Eljan marah. Ibra terkena tembakan, begitu juga Eljan. Ibra yang marah langsung memukuli satpam yang menembaknya sampai mampus. Eljan yang terkena tembakan menyuruh Ibra untuk pergi segera ke rumah sakit agar membawa ayahnya untuk berobat. Ical yang melihat itu semua sangat sedih karena melihat para kakaknya berjuang untuk mendapatkan uang supaya ayahnya bisa sembuh. Dengan berat hati, Ibra pergi dan memaksa Ical untuk ikut dengannya. Ibra yang terkena tembakan di bagian perutnya terus menahan rasa sakit itu. Para polisi berdatangan dan sang ayah dibawa ke rumah sakit. Dengan uang yang sudah cukup, Ibra menyuruh si mbahnya untuk memberikan kamar terbaik untuk ayahnya. Ibra yang sudah melihat ayahnya sudah dirawat pergi karena sudah lega. Ical menyusulnya dan berkata, "Abang, mau kemana? Jangan tinggalkan kami, Bang." Ibra meminta Ical untuk jaga ayah mereka agar tetap hidup. Ibra mengatakan kalau Ical bisa menjaga diri dan juga ayahnya. Jaga diri Ical baik-baik. Ibra pergi menemui Jamila karena dia ingin menepati janjinya. Dia dipeluk Jamila dan Jamila melihat bekas tembakan di perutnya. Jamila sangat bersedih karena melihat kondisi Ibra begitu. Ibra meminta maaf karena janjinya untuk membuat Jamila bahagia bersamanya tidak terpenuhi. Ibra sangat menyayangi Jamila sedalam palung Mariana. Dan pada akhirnya Ibra harus mati di pangkuan Jamila. Di situ juga ada polisi yang akan membawa mayat Ibra. Pada 1 bulan kemudian ayahnya diwawancara bagaimana dengan perasaannya. Ayahnya mengeluarkan isi hatinya yang dimana dia menyesal karena dia tidak pernah menunjukkan berapa berartinya mereka semua. Situ juga Eljan dan juga Ammar masih hidup di dalam penjara. Semua kenangan dan kebahagiaan mereka harus hilang begitu saja. Dan cerita pun selesai. Gimana nih filmnya? Menurut saya sangat rekomen banget buat ditonton dan film ini juga berhasil membuat saya menangis.
Pelajaran yang saya ambil dari sini adalah kita harus berbakti kepada orang tua sebagaimana mestinya. Di sini sebenarnya ada series pertaruhan season 1 yang dimana terbagi menjadi 8 episode. Jika kalian setuju untuk kita bahas, komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan film menarik lainnya.